Terkait laporan dia juga ada CCTV. Jadi pada saat dia menyatakan di dalam laporan tanggal 28 ya, tanggal 28 terjadi penganiayaan, di rumah itu tuh ada CCTV. Bisa dilihat, dan CCTV itu sudah kami siapkan untuk kami berikan kepada penyidik. Bisa dilihat dalam CCTV tersebut ada tidaknya penganiayaan tersebut. Saya Miss Al Ahmad dari Miss Al Partner, dan saya Ramzi, kuasa hukum yang baru ditunjuk oleh Ibu Erin untuk mendampingi beliau. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi pemberitaan yang tidak tepat, yang pemberitaannya sangat merugikan klien kami. Yang pertama-tama yang perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara, semua masyarakat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, itu harus tunduk dengan yang namanya hukum dan aturan. Dan semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Baik, terkait perkembangan berita yang sudah menjadi opini publik terkait adanya RDP. RDP itu adalah rapat dengar pendapat. DPR adalah satu lembaga yang menjadi wakil rakyat. Siapa rakyat? Rakyat itu adalah klien saya itu rakyat. Ya kan, semua masyarakat itu adalah rakyat yang harus didengar pendapatnya. Ya kan? Yang terjadi kemarin rapat dengar pendapat, kami juga sangat menyayangkan klien kami tidak diundang di sana. DPR boleh mendengar, tapi ketika dia berpendapat harus mendengar kedua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Makanya saya juga dari kantor kami juga akan membuat surat kepada DPR untuk DPR juga memanggil kami untuk mendengar juga keluhan-keluhan kami. Karena ingat, masalahnya kami juga sebagai pelapor, bukan hanya sebagai telapor, kan? Baik, masuk dalam pokok perkara. Di sini ada dua laporan. Yang pertama adalah laporan terkait pencemaran nama baik. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman di DPR, bahwa perkara pencemaran nama baik ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai dengan laporan pihak pelapor itu selesai atau ingkrah, terbukti atau tidak terbukti. Kalau sampai itu terbukti, artinya laporan klien kami tidak dapat diteruskan. Tapi kalau itu tidak terbukti, maka laporan klien kami dapat diteruskan. Nah, yang saya sayangkan kemarin, kenapa DPR memposisikan diri sebagai lawyer, bukan sebagai wakil rakyat yang harusnya mendengar kedua belah pihak, kan? Nah, laporan yang kedua adalah laporan terkait tentang Undang-Undang ITE. Nah, laporan ini saya pastikan dapat berjalan lebih dulu atau secara bersama-sama, tidak perlu lagi menunggu laporan pelapor terhadap klien kami. Karena ada hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pembantu yang membuat laporan. Itu kami ada bukti-buktinya, ya kan? Terkait laporan dia juga ada CCTV. Jadi pada saat dia menyatakan di dalam laporan tanggal 28 ya, tanggal 28 terjadi penganiayaan, di rumah itu tuh ada CCTV. Bisa dilihat, dan CCTV itu sudah kami siapkan untuk kami berikan kepada penyidik. Bisa dilihat dalam CCTV tersebut ada tidaknya penganiayaan tersebut, ya. Nah, tapi tidak ada masalah, silahkan beliau membuktikan. Apabila tidak membuktikan, ini adalah negara-negara hukum. Nah, terkait laporan kami banyak upload atau yang dia upload di media elektronik ya, pembantu tersebut yang tidak pada tempatnya, gitu kan, yang sangat merugikan klien kami. Itulah yang kami laporkan, dan saya yakin itu dapat dijalankan dan tidak perlu menunggu laporan beliau yang ada di Polres Jakarta Selatan. Dan seperti statement dari DPR RI, Komisi 3 khususnya yang menyatakan bahwa laporan Ibu Erin tidak dapat dijalankan, dipastikan dan dijamin. Bagaimana dia bisa menjamin? Gitu. Kalau laporan terkait pencemaran nama baik, betul, tapi terkait kerugian-kerugian yang lain, Undang-Undang ITE itu tidak perlu menunggu adanya ingkrahnya laporan beliau yang pertama. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mbak Erin, mungkin ada kemarin lagi rame ya soal ART yang kabur dari rumah, mungkin menanggapinya seperti apa, karena ramai banget di sosial media ya? Ya, saya nggak bisa tanggapi terlalu dalam lah, karena kan memang kemarin itu sebagai saksi, karena memang
memang panggilan dari pelapor. Dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya termasuk salah satunya dia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk mendatangi untuk sebagai saksi ya kita datangkan. Kabarnya dari berita dia sebagai saksi itu atas paksaan Kak Erin, bener gak sih? Nah itu tidak sama sekali karena memang ini panggilan dari polisinya langsung dari pihak kepolisian. Lapor dari pelapor. Lalu juga di berita bilang kalau semua yang keterangan dia berikan itu atas arahan Kak Erin, itu bener gak? Itu sah-sah aja, nanti Iya, mereka bisa membuktikan sendiri. Ya kalau memang bisa dibuktikan ya silakan saja. Berarti sampai saat ini ART tersebut sudah bekerja ya? Iya, dan bekerja. Nah itu Erin, kalau boleh tahu kenapa sih mungkin menuntut lawyer yang baru? Lawyer sebelumnya kan mungkin ramai juga, sampai ramai juga itu. Berawal dari sebenarnya saya sudah mempercayakan kepada Pak Sunan untuk menangani kasus saya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, sebelumnya juga kewajiban dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita penuhi lah ya, sesuai lawyer fee-nya udah beres, terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara ya. Dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya ya. Berarti karena itu mungkin nggak ada komunikasi terkait lawyer yang kemarin dari Mbak Erin mengucapkan bisa dibilang. Iya, karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Mungkin terkait laporan pencemaran nama baik, boleh diulang lagi poin-poin yang dianggap sebagai pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kak Erin ke ART. Ya pencemaran nama baik kan yang ada 2 laporan. Yang pertama laporan itu terkait pencemaran nama baik, ya penuduhan dia lah, tuduhan dia terhadap klien saya yang dikatakan bahwa klien saya melakukan penganiayaan, tidak membayar. Bagaimana membayar? Orang belum selesai. Kan kayak semacam driver atau pegawai kantor itu kan dibayar akhir bulan setelah dia bekerja. Nah kalau dia belum selesai bekerja, bagaimana dia harus dibayar gitu kan? Jadi memang pembayaran itu bukan tidak mau membayar, memang belum waktunya untuk dibayar. Itu satu. Terus ya tuduhan-tuduhan dia yang memang betul menurut pendapat Komisi 3 itu harus dibuktikan dulu dari perlaporan beliau. Kalau memang laporan beliau tidak terbukti, maka pencemaran nama baik itu terjadi. Gitu kan? Tapi untuk undang-undang ITE yang kami akan laporan itu tidak perlu menunggu itu. Karena ada yang dia menggunakan atau mengesut ke kondisi rumah, terus dia mengeluarkan statement dia adalah suami dari anaknya beliau. Nah, itu kan nggak benar, gitu kan? Nah, statement inilah yang kami sedang bicarakan sama pihak kepolisian. Ini yang akan kami angkat dan kami yakin perkara ini akan jalan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.